Siap? Siapin Bu. Ya, oke. Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian ya. Jadi kita mulai pembelajaran sejarah hari ini. Sebelum mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Disiapkan Mas? Israel. Siap. Sebelum mulai pelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai saya absen dulu ya. Ahmad Zahidi, Hadir. Ajeng, Hadiroh, Akbar, Lupa. Biasa ya, tiap hari Rabu nih. Iya, iya benar. Takut Bu. Takut. Takut Anak hadir. Bagus, Iya. bagus. Hadir, Bu. Aliska, Eva, hadir. Fauzia, Hadir. Heru, Hadir. Amsia, Hadir. Hana, hadir. Hana ya. Hasna, hadir. Hera, Hadiroh. Hidayat, Hadir. Imam. Hadir. Oh, oke Mam. Yahudi, Hadir, Bu. Yilmaz, biar kelihatan cakap bagus ya. Cia, hadir. Lilis, hadir. Faris, ini berdua. Malik, Hadir. Rika, hadir. Siva, hadir. Sadia, hadir. Safitri, hadir. Satina, hadir. Surya, Suwandi, Hadir, Bu. Dia, hadir. Oke, Wais, Hadir. mana Waisnya? Hadir, Bu. Yuliati, hadir. Emrido, sama Rianini. Tadi cuma dua orang yang nggak masuk hari ini, Faiz sama Akbar. Ya, kita mulai pembelajarannya. Kemarin terakhir kita ketemu, kita sudah membahas materi tentang Perang Dunia ke-1. Ini sequelnya. Kalau film ada sequel ya, ternyata perang juga bersequel, tidak hanya satu, ada dua. Ya, hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang Perang Dunia Kedua. Nanti seperti pembelajaran sebelumnya, yang akan kita bahas itu seperti apa, bagaimana kronologinya, dampak dan akhir perangnya itu akan kita bahas secara dalam, dan itu akan kita bahas melalui kelompok. Lanjut. Sebelum mulai, nah, silakan perhatikan. Ini ada salah satu tokoh. Ada yang tahu tokohnya siapa? Sami. Yang lain? Ada yang tahu siapa? Ini sangat ciri khas dengan kumisnya ya. Kumis dan gayanya yang suka. Apa? Oke. Bukan Chaplin ya ini. Oh ya. Nih, jawaban yang betul itu adalah yang dikatakan oleh Surya, yaitu adalah Adolf Hitler. Salah satu tokoh terkenal ya dari wilayah itu. Yang kedua itu benar tadi tentang Adolf Hitler. Yang kedua, nah, ayo apa ini? Apa? Apa ini? Gambar yang kedua ini tentang apa? Bendera. Ya, bendera itu juga tentang bendera. Tapi pertanyaannya ini bendera apa? Dia adalah, nah, sesuai yang dikatakan sama Herawati ya. Herawati. Ini adalah bendera Nazi. Nah, antara lihat. Nah ya. Yuk, fokus dulu ya. Oke. Dari tadi senyum-senyum aja.
kayaknya senang banget gitu Hidayat tuh. Nah, gambar ke-1 dan gambar kedua itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang pertama itu ada Adolf Hitler, yang kedua itu adalah bagian bendera. Apa hubungannya Adolf Hitler dengan Nazi? Ada yang tahu? Elisa? Adolf Hitler itu tokoh yang berusaha untuk membangkitkan kembali Jerman melalui partai Nazi untuk balas dendam. Tokoh yang berusaha untuk membangkitkan Jerman melalui partai Nazi. Nah, apa yang dikatakan Elisa itu sudah sesuai. Jadi keterkaitan antara Adolf Hitler dengan partai Nazi, dia adalah pemimpin Nazi, dan nanti partai Nazi itu menjadi salah satu wadah yang digunakan oleh Adolf Hitler untuk membangkitkan kembali Jerman guna balas dendam. Balas dendam dalam apa? Ada yang tahu? Dunia ke-1. Balas dendam di Perang Dunia ke-1. Bagaimana yang kemarin kita pelajari kan? Negara yang kalah dalam perang itu adalah Jerman, dan dia itu merasa dirugikan dan harga dirinya diinjak-injak karena perjanjian, maksudnya perjanjian apa? Dan ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang Perang Dunia ke-2. Sebelum mulai, Ibu punya video. Nah, nanti silakan kalian tonton. Durasinya cuma 5 menit. Silakan disimak. Nanti
Oke, ini cuplikan filmnya dipotong sama ibu. Ini adalah cuplikan dari salah satu film yang berjudul Perang Harmon. Ini berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Ini langsung pada ke intinya. Kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tadi? Kita Yang saya peroleh dari video tadi itu yaitu serangan udara terhadap pangkalan militer Amerika Serikat. serangan udara terhadap pangkalan militer Amerika Serikat. Siapa yang menyerangnya? Kalau dilihat dari Saatnya ya. Kalau dilihat dari film tersebut yang melakukan serangan udara yaitu Jepang, karena di video tersebut tidak ada yang berbicara pakai bahasa Jepang, dan di akhir video tersebut pesawat tempurnya berlogo Jepang. Oke, sengaja tadi nggak ditampilkan suara percakapannya, itu biar kalian bisa mengamati kira-kira ini serangan udara apa, gitu. Perang antara siapa dan apa. Ternyata temannya juga ada yang ya dengan videonya. Jadi tadi kita lihat ya di beberapa scene ada beberapa pesawat tempur yang berlogo bendera Jepang, dan juga tadi dari pangkalannya itu juga ada berkibar bendera Amerika Serikat. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa video tadi itu adalah serangan udara yang dilakukan oleh Jepang terhadap pangkalan militer milik Amerika Serikat. Nah, ini adalah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di wilayah Pearl Harbor atau di wilayah Pasifik. Dari penyerangan inilah nanti yang membuat Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ini tentang Perang Dunia Keduanya, otomatis salah satu penyebabnya. Sebelum kita lanjutkan secara lebih detail lagi, ada beberapa hal yaitu terkait tujuan pembelajaran yang akan kita penuhi hari ini. Yang pertama seperti kemarin ya, kita harus menganalisis sebab umum dan khusus dari Perang Dunia Kedua, menyusun kronologi, kan sudah terbiasa ya kalian dengan kronologi. Yang ketiga, menganalisis akhir dari perang. Yang keempat, menelaah dampak perang dunia bagi dunia di bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga dampak perang dunia bagi bangsa Indonesia. Nanti ini semua akan diperoleh melalui diskusi kelompok, dan nanti hasilnya seperti biasa dilakukan secara tertulis melalui data PD yang Ibu bagikan. Ini beberapa tujuan yang harus kita
lewati hari. Selanjutnya ada beberapa metode yang akan kita gunakan hari ini adalah discovery learning atau pembelajaran penemuan. Apa yang kalian temukan bukan harta karun yang kalian temukan, tapi pengetahuan sendiri. Itu kalian temukan sendiri pengetahuan. Kalian bangun sendiri lewat apa? Lewat eksplorasi masalah yang nanti dibagikan dalam LKPD. Itu step by stepnya. Yang pertama ada orientasi terhadap permasalahan. Yang kedua ada organisasi peserta didik ke dalam untuk meneliti, membantu investigasi mandiri, terus dan juga mempresentasikan, dan terakhir adalah mengevaluasi proses pembelajaran. Ini 5 tahapan ini tidak sekaligus pertemuan, nanti sisanya akan kita lakukan di pertemuan kedua. Oke, yang selanjutnya ini punya gambar. Ada gambar, ada yang tahu ini gambar apa? Peta. Ya, ini pasti peta dunia. Tapi kira-kira peta dunia apakah? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Ini adalah peta dunia. Gambaran tentang, kalau kita lihat kan biasanya peta dunia yang biasa itu kan warna-warni ya. Setiap negara punya warnanya masing-masing. Kalau di sini ada 3 warna. Kita lihat ada warna hijau, ada warna biru. Kalau di laptopnya ibu, ini ada yang hijau terang, ini ada yang hijau tua. Nah, jadi ada 3 warna. Ibu bilang hijau tua, hijau terang, dan warna biru. Apa bedanya? Ini menunjukkan nanti namanya teh negara-negara yang bergabung, yang bersekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kalau hijau tua itu adalah satu kubu, negara-negara yang berada dalam satu sisi yang sama. Yang warna biru juga itu lawannya berada dalam satu posisi yang sama. Untuk yang hijau terang ini nanti negara yang baru bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Jadi kalau yang hijau tua dan biru itu sudah dari awal mereka berperang. Tapi kalau yang hijau terang nggak kelihatan jelas sih. Maaf ya gambarnya. Hijau terang itu antara sini sama ini. Nah, itu nanti dia susulan. Jadi negara yang awalnya tidak terlibat, tapi tiba-tiba dia terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Oke, selanjutnya gambar selanjutnya. Ini ada beberapa negara yang terlibat. Ada bendera. Tahu nggak bendera apa aja? Merdeka. Amerika. Yang ini apa nih? Inggris. Yang ini Amerika. Yang ini Italia. yang ini Jerman. Jerman. Yang ini Jepang. Oke, sip. Bagus pengetahuan awal kalian. Kita lihat nih, koreksi nih. Tuh, ada negara Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan juga Amerika Serikat. Nah, yang sebelahnya ada Jerman, Italia, dan juga Jepang. Berarti jawaban kalian semuanya betul. Nah, mereka itu bergabung dalam 2 kubu. Kayak Perang Dunia ke-1. Ada 2 kubu kan? Ada blok apa? Triple Entente dan Triple Alliance. Nah, ini namanya apa nih di Perang Dunia Kedua? Ada yang tahu? Apakah masih menggunakan persekutuan yang sama? Triple Alliance dan Entente? Beda. Kalau beda ada yang tahu nggak? Enggak. Nggak ada yang tahu? Oke. Ada? Ada yang mau coba jawab? Nggak ada? Menyerah? Yakin? Menyerah. Oke, kita lihat. Yang 4 itu dikatakan sebagai blok sekutu. Nah, ini adalah Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Itu tadi kalau di peta itu yang warnanya hijau. Itu disebut sebagai blok sekutu. Yang sebelahnya itu adalah blok poros. Lawannya lagi-lagi temannya yaitu Jerman, Italia, dan juga Jepang. Ini yang tadi di peta berwarna biru. Sampai di sini paham dengan materinya? Jadi tetap di Perang Dunia Kedua ada 2 blok, yaitu blok apa? Sekutu dan poros. Masih menyimak? Masih menyimak? Masih ini. Gambar selanjutnya ini terkait dengan ilustrasi video yang kita tonton. Ini adalah tadi serangan yang dilakukan oleh Jepang ya ke mana Pearl Harbor. Yang namanya Jepang, yang namanya Amerika Serikat itu tidak menduga sama sekali akan adanya penyerangan dari
Jepang. Makanya tadi hampir seluruh, kalau kita lihat di film kan luluh lantai ya, pangkalan militernya itu habis diserang atau digempur oleh Jepang. Ini gambarannya, ini saat pangkalan militer Pearl Harbor digempur oleh Jepang. Itu kan logonya bendera Jepang itu kan cuma bulat merah di tengah dan dasarnya warna putih. Nah, gambar selanjutnya, nah lihat, ini adalah gambar Hiroshima dan Nagasaki. Saya rasa ini adalah dua kota yang ada di wilayah Jepun. Kayak ada ibu aja bilangnya Jepun. Nah, Hiroshima dan Nagasaki. Tadi kan Jepang tiba-tiba Amerika Serikat nggak salah apa, nggak tahu apa, tiba-tiba diserang oleh Jepang. Nah, Amerika Serikat pun melakukan hal yang sama. Dia melakukan hal balasan, yaitu dengan membom yang namanya Hiroshima dan Nagasaki. Di waktu yang bersamaan beda. Yang satu di tanggal 6, yang satu di tanggal 9 Agustus 1945. Oke, yang saya tanyakan nih, ada beberapa pertanyaan. Kira-kira ada yang tahu nggak bom yang digunakan oleh Amerika Serikat ketika membom Hiroshima dan Nagasaki? Namanya apa nih? Anak yang kencang, little boy sama nuklir. Hancur mas. Senjata nuklir ya, jadi pakainya nuklir punya little boy sama apa? Atom. Dia bom atom, tapi dia punya nama, punya sebutan. Amerika Serikat memberikan sebutan yang benar tadi, bom atom. Yang satu yang namanya little boy, yang satu lagi belajar bahasa Inggris nih, orang gemuk apa namanya? Manusia gemuk, baby gemuk. Apa coba? Big itu kan besar, kalau gemuk apa? Fat. Kalau manusia man. Jadi bom atom yang digunakannya adalah man dan little boy. Nah, itu adalah bom atom yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam bom Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima itu pakai little boy, sedangkan Pac-Man digunakan untuk Nagasaki. Dari namanya sudah kelihatan, little boy anak kecil dan Pac-Man laki-laki yang gemuk atau manusia yang gemuk. Jadi dari segi skala kekuatan penghancurnya itu lebih besar ya Nagasaki. Ini nih, hampir 120.000 warga sipil Jepang yang menjadi korban dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Paham? Masih bisa mengikuti? Oke. Sekarang nih, tadi kita udah jauh-jauh, ibu lupa nanya. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan sih perang dunia itu dimulai? Bu, apa saja? Saya nggak tahu mulainya, tapi saya tahu berakhirnya. Mulainya nggak tahu, tapi berakhirnya tahu. Terus, ya udah nggak apa-apa. Berakhirnya kapan? 1945. 1945. Ada yang tahu awalnya tahun berapa? Hana ada berapa baiknya 1939. Jadi perang dunia itu dimulai di tahun 1939 dan berakhir di tahun 1945. Oke, sip, berarti masih minimal. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini gambar selanjutnya. Nah, ini dampak dari perang dunia kedua. Tadi kan jatuhnya bom yang itu Hiroshima dan Nagasaki itu bentuk asap bomnya aja sampai membumbung tinggi. Dan ini dampaknya. Ini ada kota Hiroshima sebelum dibom. Masih utuh ya, setelah dibom rata semua dengan tanah. Lalu lantai rata. Ini bom baru untuk segi bangunan. Sudah jelas pasti bangunan hancur lebur. Lalu bagaimana efeknya terhadap manusia? Ini adalah korban dari ledakan bom atom. Ini tangannya hancur, walaupun dia tidak ada langsung, tapi dia kena efek dari bomnya. Terus yang ini perempuan ini lagi pakai kimono, dan kimononya sebelahnya rusak, dan cetakan kimono baju itu sampai tercetak di kulit. Itu efek dari bom nuklir yang digunakan oleh ini. Jadi tapo. Nah ini juga, ini kulit orangnya kayak gini. Ini efeknya, akibatnya. Jadi keluar kalori dari daging yang jadi kalau kita luka
Dan ini ada anak kecil yang dia kehilangan orang tuanya. Terus yang ini juga korbannya sebagian telinganya rusak. Nah ini adalah salah satu beberapa korban dari Perang Dunia Kedua. Nah, jadi sungguh miris yang namanya perang pasti memakan korban yang cukup banyak. Tapi Perang Dunia Kedua jumlah korbannya jauh lebih sedikit. Kalau misalnya perang yang paling banyak itu Perang Dunia Ke-1. Perang Dunia Kedua itu hanya 55 juta orang yang ada di dunia. Hanya ya. Tapi kan kalau dibandingkan dengan Perang Dunia Ke-1. Oke, nih selanjutnya nanti kita akan membahas secara detail bagaimana perang dunia itu bisa terjadi ya, sebab umum, sebab khusus, kronologi sama itunya, tapi akan dilakukan secara kelompok. Kalau kemarin kelompoknya kita pakai kartu ya kan, tukar-tukaran kartu. Kalau sekarang kelompoknya ibu yang buat, biar adil, biar rata. Gak kayak kemarin ada yang 5, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Nih, ada kelompoknya. Kelompok 1 dia punya tema sebab umum perang dunia kedua. Anggotanya ada Santina, ada kan? Eva, ada Sifat, Akbarnya nggak ada ya? Ada Akbar dan juga Faiz. Nanti saya rolling lah yang lain. Kelompok 2 ada Hasna, ada Yulianti, ada Herawati, ada Ahmad dan juga ada M. Rido. Ini semuanya ada ya? Ada kan? Kelompok 3 Rika, Siti Safitri, Lilis, Imam sama Hidayat. 4 itu ada Enska, Jia, Ajeng dan juga Surya. Kelompok 5 ada Saadia, ada Dwi, ada Wais, ada Mai. 6 Ana, Dia, Suwandi sama Hafi. Yang ketujuhnya ada Hana, Fauzia, Bagus, Jahudi sama Hamzah ya, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan ada semua kan ya orang-orangnya sudah terbentuk kelompoknya, silakan duduk secara berkelompok. Oke, biar adil nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling ujung. Yuk, dijaga-jagakannya. Yuk, biar adil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh, kursi boleh bawa ke depan. Kursi boleh diangkat ke sini, biar enak. Kecuali kursi gede, berat. Ini kelompok berapa? 1. Boleh di sebelah sini. Kelompok 2. Mana lagi? Sambil nunggu sambil bagi nama pedanya ya. 2, saya di sini. 3 ya. 4 kan? Nah, di sini. Kelompok 1 laki-lakinya pada gak masih, ya kan? Kelompok 2 laki-lakinya siapa? Ido, Ahmad. Kelompok 3. Sekarang kelompok berapa? Kelompoknya sebelah mana? Sini. Kamu sama siapa? Nanti. Ini punya siapa bukunya? Malik, kelompoknya siapa? Ini. Oke. Sip. Sudah dilihat LKPD-nya? Dibaca. LKPD-nya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, hanya temanya saja yang berbeda. Kalau kemarin kan perang dunia ke-1 dah.
Saya jelaskan dulu KPD. Ini Perang Dunia Kedua. Di situ ada step by step yang harus kalian lakukan. Ini yang pertama, kalian nanti akan mempelajari bahan ajar yang udah ibu cari ya. Ibu sedang besar ya ke grup ya. Bahan ajar tentang Perang Dunia Kedua sudah dibaca? Sudah dibaca? Walaupun belum semua ya. Semalam ibu sudah share itu di grup tentang media bahan ajar yang akan kita gunakan pada hari ini. Kalau yang sudah baca alhamdulillah. Kalau yang belum itu bisa jadi referensi buat pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya nanti kalian diminta ini. Kalian dibagi ke dalam satu kelompok, sudah kan? Nanti kalian akan mendiskusikan masing-masing masalah. Coba lihat di situ. Di lembar selanjutnya, coba dibuka. Nah, itu ada petunjuk belajarnya kan? Ada permasalahan yang harus kalian diskusikan? Ada? Satu kelompok ada yang dapat 2, ada juga yang dapat 1. Nah, itulah permasalahan yang nanti akan kalian diskusikan bersama temannya masing-masing. Seperti biasa, ketika kalian akan berdiskusi kelompok, kalian bisa menggunakan HP. Jadi diperbolehkan browsing dengan aturan yang sama. Satu kelompok hanya ada 1 HP yang digunakan untuk browsing. Selainnya kan bisa pakai media yang ibu kemarin, bahan ajar yang ibu sampaikan, dan juga yang lainnya ada yang mencatat atau lewat LKS. Paham ya? Terus nanti setelah berdiskusi, kalian akan menuliskan, baru nanti mempresentasikan. Nanti tuliskan hasil diskusinya. Ada yang mau bertanya? Oh, menuliskan hasil diskusinya di mana? Menuliskan hasil diskusinya di mana? Coba lihat dibuka lembar selanjutnya, lembar ketiga. Nah, di lembar ketiga itulah tempat kalian untuk menuliskan hasil diskusinya. Ya, jadi nggak usah pakai ngeluarin kertas lembar, tapi silakan tuliskan langsung di situ hasil diskusinya. Lanjut, untuk memperbaiki permasalahan yang kemarin kita muncul di Perang Dunia ke-1, LKPD-nya nggak dibawa. Karena dibawa sama teman. Jadi karena sekarang kan ada 5 orang ya, ada yang 5, ada yang 4. Ketika kalian sudah membuat hasil diskusinya, kalian boleh bikin PowerPoint seperti yang ibu gunakan. Nanti presentasi kita menggunakan PowerPoint. Saya rasa kan sudah diinstruksikan bawa HP ke dan saya rasa kalian bukan orang yang anak-anak yang gaptek. Kalian tahu bagaimana cara membuat PowerPoint. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai infografis. Jadi nanti ada 2 HP yang digunakan. Satu orang nanti bertugas mencari, satu orangnya lagi nanti mendesain PowerPoint atau infografis. Paham? Ada yang mau bertanya? Paham nggak? Paham? Kalau ibu tadi gimana? PowerPoint. Oke, PowerPoint itu bisa dibuat pakai HP kalian masing-masing kan ya? Ada. Kalau pakai WPS bisa kan ya? Nah, kalau misalnya pengen infografis atau ke PowerPoint bisa dibikin lewat aplikasi Canva, ya kan? Kayaknya bukan hal asing ya. Soalnya kemarin pas waktu kita bikin mini pameran itu juga infografisnya ada beberapa yang dibuat dari Canva kan. Nah, nanti hasil diskusinya ini buat jaga-jaga nih, khawatir kayak kemarin LKPD-nya kok nggak dibawa sama temennya, nggak masuk ketika presentasi kan kelabakan ya. Makanya nanti kita harus buat cadangannya lewat PowerPoint atau infografis. Nanti kalau sudah selesai, kumpulkan ke ibu, nanti presentasikan pakai PowerPoint. Paham? Nggak usah banyak-banyak karena masalahnya juga hanya sedikit ya kan. Jadi kalau PowerPoint namanya juga PowerPoint, bukan dipindahkan semua tapi ditulis inti-intinya saja. Paham ya? Kalau sudah paham, silakan kalian mulai bekerja dari sekarang. Dikaryakan semua anggotanya, apalagi ada yang 5, jangan sampai ada yang nganggur ya. Ini bertiga ya kasihan. Mana yang mau saya pindahkan ya? Mana aja. Ini Rino udah tegang, takut sendiri lagi dalam satu kelompok katanya. Kayaknya ini nih harus dipisahkan di satu. Mau pindah mau ke sini bang? Ada yang sama aja. Bang, mau pindah mau ke sini bang? Kasihan nih bang kalau bawa kursi yang berat, jadi bawa kursi yang gampang aja. Kayaknya ada kursi yang enak. Ya di sini mulai dibagi ya. Nanti
Kan mau dibagi kan dibagi-bagi. Ini udah dibagi-bagi. Iyalah. Siapa yang nulis dulu? Ini apa ini? Ada nggak kronologinya? Ada kan? Ini seperti biasa. Kalau kronologi masih ingat waktu kelas 10 itu tahun peristiwanya. Misalnya tadi 1 September 1939 Jerman menyerang yang namanya Poland. Kayak gitu ya. Jadi cuma ditulis intinya doang. Iya, sebabnya tanggal sama tahunnya, peristiwanya apa? Tanggal sama tahunnya gitu. Langsung juga kan bisa nanti lihat ada. Kan apakah terus ini sudah ada kaca? Semua pertanyaannya. Siapa yang kebagian nomor 1? Kita ada nulis bareng-bareng, nggak dibagi-bagi dulu. Kan ada nomor 1 ya. Bantu doa Bu. Membantu doa itu nulis. Coba gila sebentar ya. Boleh. Yang kemarin dari guru ada ini belum yang family pada ada guru juga. Main beda. Ini cowoknya ya. Ibu, ini kan jawaban jadi foto atau ketik lagi di aplikasi. Boleh. Yang penting ini aja. Di ini ya, ditulis dulu di sini ya. Kalau jawabannya dari buku semua Boleh. Dari buku semua boleh, mau dari LKS juga nggak masalah. Yang penting kan sesuai ini tentang apa? Bidang politik, ada analisis dampaknya ya. tapi kalau nanti ada yang bagian ini Nah, makanya itu kan ketika di kamu di sini kan pasti ada penjelasan atau fakta yang butuh penjelasan. Itu nanti bisa dijelaskan. Kita jadi lebih enaknya biar pasti ada dua-duanya jauh lebih bagus. Ini yang laki-lakinya? Oh, poinnya. Oke, sip. Jadi nih kamu kan bisa jadi materinya. Nanti kalau sudah selesai biar dia bisa itu sama foto itu. Mau ngebalik ke belakang juga nggak apa-apa. Atau pindah ke sini sih? Gak mau udah ya kalau di depan. Harus mau jadi orang terdepan, jangan mau terbelakang. Ini bertiga. dia maksudnya M-nya beda sama Oh ini doang ini dampaknya antara lain baru bahasa satu sama Kalau ada yang masih bingung, boleh tanya-tanya. Biar nanti sambil nyari yang lainnya, pokoknya sedikit. Ayo jalan game aja. Iya sama kamu juga Surya. Nyalain orang lain sendirinya aja. Kasih kerjaan tuh yang di belakang. Apa? analisislah dampak dari Islam bagi Jerman dan San Francisco bagi Kalau kamu pengen kuliah ini, berarti kamu harus cari tahu istilah perjanjian Islam sama San Francisco. Itu kan berarti kan yang harus dia sudah cari apa bagian apanya, berarti digabung ke sini dia cari. Ya, katanya dia tadi datang si aplikasi apa aja, saya sudah cari ini. Ya, ini udah. Ada pennya Bu. Alasan ini bayarnya. Lagi bahagia, kenapa bahagia? Iya,
Ini ada ini cuy. Tidak bisaan Setiap ada tanggal tulis di template dulu yang bagus. Kamu kasih apa? Kita yang dikte aja. Biar ada tadi mana? Ibu, kenapa? Apa layannya juga Pak? Apa pertanyaannya? Dimasukkan bagaimana padahal video ini yang masih Italia yang berlihat itu pas banget bisa pertama ya mulainya Kasia ada Kasia dari Semoga Bapak alasan dari alasan Jerman apa tadi alasan Jerman menjamin kali ini bergabung dalam sekutunya terus masih ini tersentuh mana ini jawabannya nggak masa-masa ternyata enggak ini tidak dampak ya terus sampai sama ini lupa diingat nanti jadi udah alasan Jerman menyambut kedatangan apa tadi? Evaluasi skop. Jam.
menyerbu Perancis Prancis pada 10 Juni 1919. Ya, lebih dekat itu kenapa ya? Pada Juni 1940 menyebabkan coba Lis ya itu bukan saya bukan pertempuran ala-alanya disebut Alexandria dan sesudahnya bahasa koma lagu kebangsaan koma dan bendera mulai dikenal Kalau ini siapa yang buat? oleh masyarakat lewat jalan Ini udah ada ya? Yang dikit Serikat.
Apa pasti banyak nggak kronologi itu? Itu masih iya. Itu ada gunung-gunungnya gitu. Tapi sih ya jadi nggak itu masih nyamuk coba tuh radianya lagi lucu aja ya Mbak. Bukan itu maksudnya dia itu cuma langsung ke tempat doang. Thank you for jadi kakak apa ya nanti kamu bikin apa nih? Ayo mau pakai apa? Papan, ya papan. Titik. Wih, ini kasih berapa ini? Oh iya, sambil mikir kayaknya ini karena nanti ini tahu ya tahu kan? Nah, kalau sambil berpikir ada beberapa teman yang tidak mengerjakan atau sampel ini bisa sebelum presentasi nanti kita bikin yang kelompok yang singkat-singkat saja, nggak usah jadi nanti kalian silahkan cari di internet atau di YouTube contoh yel kelompok C, kelompok 4 yes di sini yang penting ada yel-yelnya paham? Nah, saya kelompok 1 kecil pandai itu nggak masalah dengan gaya kalian yang tadi ya biar nanti
Lingkaran gitu. Siap-siap teman-teman, harus kompak yel-yelnya. Jangan yang lain masuk-masuk. Jangan semangat cuma Ahmad doang, ya kan? Ya. Jadi yang ini sambil bikin yel-yel gak usah panjang-panjang, yel-yelnya sedikit aja. Walaupun kata-kata semangat juga itu gak masalah. Cuma cari kayaknya Imam kreatif. Ya, udah kreatif tuh si Imam. Terus apa jadi ini sama Rido di sini kita ya, di sini Suwandi ya Surya Pratama matahari katanya tuh. Yang ini dampaknya ini isi yang wasdamnya udah ketemu. Isinya mau udah Bu? Isinya ada, sudah. Tapi isinya dampaknya Bu. Coba apa itu? Adanya dampaknya apa? Nih, Surya, mentari, mana mentari? Isinya Oh ini ya kan kayak baru sekali backstreet ya gitu kayak gitu aja. Itu kan ada isi kelihatan kan dari dampaknya. Nah, apa kalian ngapain dulu bacain enggak? Udah sebelum ini mama coba. Nah, bisa jadi ini, bisa jadi biar kalian susah. Sudah ya, bikin dia ya. Coba cari bikin yel-yelnya. Ini siapa yang lihat?
Sosial aja. Ada kendala? Kayaknya sudah. Udah selesai? Benar, udah banyak pertanyaannya udah kejawab. Mana coba lihat satu doang. Satu doang. Ini per satu. Tapi di depan tahun depan coba nyari yang skillnya. Sudah. Iya, Cuk. Rombongan cantik-cantik tuh. Iya, makanya ada rombongan satu saat Aku diktain aja dari Amerika Serikat. Akhirnya menjatuhkan di atas kotak Jepang pun ditaklukkan dan menyerah. Yang sudah punya yel-yel mana kelompoknya? Tanpa dulu. Dipraktekkan, ditulis yel-yelnya, boleh di mana? Tulisnya ya. Kayaknya ada di sini ya. Daftar di mana? Buat apa? Buat aku. Di bawah. Udah nemu yel-yelnya? Udah, coba lihat. Tulisannya nggak usah gede.
marilah kita tengok bumi. Ya, sok. Terus tuh. Ini tulis Jelaskan Nanti kalau udah bisa atau masih Ada ya? kalau ini bisa ini udah apa coba ya gimana gimana coba balik Islam ya. Nanti kalau udah punya yel-yelnya tuliskan di bawahnya ya. Kalau yang udah ada yel-yelnya di bawah masih ada ruang atau tempat di materi-nya, boleh nanti dituliskan di yel-yelnya apa ya. Biar nanti bisa baca. Ini perlu ada ruangnya mana sih? Tapi nanti aman yang bahasa ya, ibu gak ngerti bahasa Arab. Rika, begini. Dapat gini sih Daya. Mana lihat? Ya gimana? Biar dia yang suruh pergi aja. Yang mana ini? Yang ini. Ini gimana nadanya? Biar dia pergi. Tapi kan kamu tugas kamu, Hidayat langsung gak mau. Ininya bahasa itu aja. Udah? Ada di biar mata bagi barang. Oh iya.
Minta estafet aja. Ini yang udah. Pastikan anggota keluarga itu harus hafal yel-yelnya. Waktunya kita 10 menit mengerjakan. Mohon diperhatikan. Oke, sebentar lagi kan bel ya, bel yang terakhir. 10 menit lagi. Nah, mohon perhatiannya dulu sebentar. Ya, dihentikan dulu kelasnya. Waktunya tinggal 10 menit lagi berakhir. Ibu tadi udah keliling. Beberapa kelompok yang udah kelar ada kelompok 7, kelompok 6, kelompok 5 itu cuma tinggal lihat, tapi ngebahasnya sudah selesai. Kelompok 4 udah kelar? Belum. Kelompok 3 itu udah selesai, lagi nulis yel-yel ya. Kelompok 2 udah. Oke. Kelompok ini tinggal udah selesai. Oke, jadi ibu infokan lagi, kita ketemu lagi nanti di hari Jumat, ya kan? Jumat di jam ketiga keempat kurang lebih pukul 9. Nanti kita mulai untuk presentasi ya. Jumat. Oh, bisa olahraga ya? Berarti kan harus ada jeda buat ini juga ya? Oh, ya, nanti kita tes bukan itu ya. Yang penting, nanti ketika mau presentasi, ini kan biar aman nih ya, biar nggak kayak kemarin lagi. LKPD-nya yang sudah selesai itu boleh dikumpulkan ke ibu. Kalau belum selesai nanti hari Kamis kalian kumpulkan susulan ke ibu. Jadi nanti kalian pas presentasi yang kalian pelajari itu adalah dari PowerPoint yang sudah kalian buat. Paham ya? Ya. Terus ya boleh difoto lah. Kan kalian punya HP kan? Difoto hasil KPD-nya, nanti di-share ke teman-temannya. Ini bagiannya yang harus dipelajari apa aja. Ya besok ya. Besok ya, mulai ya. Ya, oke. Masih ada waktu 10 menit sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran. Ya, ibu nanti mau minta tolong setiap saat terakhir nih, nanti sebelum kita buat kesimpulan. Ada refleksi pembelajaran yang harus diisi untuk setiap orang dan ada lembar wawancara yang harus kalian isi juga. Jadi 10 menit ini ibu gunakan untuk itu ya. Seperti kemarin yang sudah kita lakukan, setiap orang isi jawab pertanyaan yang ada di PowerPoint. Tulis nama sama kelasnya. Tapi nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Gak usah gak dikasih nama juga gak apa-apa. 1, jawab refleksi. Kita hari ini refleksi udah memulai penutupan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Yang kedua, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Yang ketiga, apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran dan kekurangan dari metode hari ini? 1, 2, 3. Di grup aja. Kalau biar jangan khawatir Bu, TP itu TP. apa? Ini refleksinya mau dikasih nama boleh, tidak dikasih nama juga nggak apa-apa. Biar kalian objektif, bisa khawatir terancam ya. Mau kasih nama juga nggak apa-apa lah, biar objektif. Biar dikasih nama, nggak apa-apa, nggak dikasih nama juga. Yang penting dijawab semua pertanyaannya.
Bisa lagi kasih imamnya di bawah, di bawah. Kasih di imamnya yang ya. Bu nggak usah kasih nama bu. Iya, nggak apa-apa. Ayo sudah jawab. Keluarkan diskusinya dengan kita aja. Ini apa pedenya udah? Kelompok tuh sampai di foto. Udah. Nanti kembali ke besok ya. Selesai. Terus ya udah dilanjutin aja. Balik dong. Baliknya Panjang kali lebar kayak buat ekspresi jangan data-data doang gitu orang. Udah. Iya, bagus pokoknya jawabannya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kayaknya sangat berkesan sekali ya buat kamu ya. Udah selesai? Mana lagi yang udah selesai? Jadi kalau nggak dibaca diapain di kolom kumpul berapa? Belum udah kayak takut dicontek orang aja ditepuk ya. Ada Pak Yuda. Ada Pak Yuda. Itu dicontek Pak Yuda gitu. Terima kasih. Bisa ada. Bawah sudah. Berapa coba? 5. Jawab semua. Saya tidak menerima jawaban tidak konkret ya. Banyak banget.
Iya, nanti kebacanya. Ini ya sudah semua. Di bawah. Bu bawa mana sih? Nih, belum Nggak tahu. nanti disangkain. Udah dipilih. Enggak tuh, astagfirullah. Yang penting belum, wah kayaknya jauh di curhat. Jauh. Herul kayaknya di curhat. Sudah semua? Oke. Terakhir nih. Refleksi sudah. Yang satu nih, kita mulai ke tahap kesimpulannya. Sudah. Kesimpulannya. Tadi kita sudah ada tadi beberapa video dan juga tayangan slide PPT yang berkaitan dengan Perang Dunia ke-1, dan kalian juga sudah berdiskusi secara kelompok, dan kemarin juga Ibu sampaikan tentang bahan ajarnya. Kira-kira nih ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang tentang Perang Dunia ke-2? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini? Cuk? Gak ada? Masya Allah. Ada yang mau? Kesimpulan? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Hamsiah. Perang Dunia 2 ada 2 blok poros dan blok sekutu. Kata Hamsiah nih yang dipelajari, yang nyangkut di Hamsiah itu di Perang Dunia Kedua itu ada 2 blok. Blok apa? Sentral dan poros. Oh ya, kayaknya udah gak sabar pengen ngomongin yel-yel. Tadi kan ditanya apa yang kamu pelajari hari ini? Cina, yel-yel. Makanya semuanya serba yel-yel. Ada 2 blok, yaitu blok sekutu dan juga blok poros. Yang lain ada lagi selain Hamsiah? Swati? Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939 sampai 1945, terjadi di Eropa dan Asia Pasifik. Sip, good job. Perang Dunia Kedua itu terjadi di tahun 1939 sampai 1945. Wilayahnya ada di Eropa dan juga di bagian Asia dan Pasifik. Terus ada lagi nggak? Cuma berdua aja. Dari sayap kanan, sayap kiri ini rada-rada aja. Kamu kan rada-rada Romusa. Apa yang kamu pelajari yang benar? Romusa. Apa itu maksudnya Romusa? Itu nama kelompoknya Hamsiah. Romusa. Di sini ada? Ada lagi? Lilis? Apa mana? Oke. Jadi bom yang digunakan oleh Amerika Serikat pada saat apa itu namanya? Menyerang Hiroshima dan Nagasaki itu ada Little Boy dan juga Batman. Nanti juga ada. Oke. Ya, itulah yang kita pelajari terkait tentang Perang Dunia Kedua. Mulai dari awal mulanya itu di tahun 1939 sampai 1945. Berapa lama durasi waktunya? 6 tahun. Lebih panjang daripada Perang Dunia Kedua. Masih ingat Perang Dunia Kedua berapa? Dia tinggal cari. 1914. Nah, kalau Perang Dunia Ke-1 kan jaraknya 4 tahun, kalau Perang Dunia Kedua itu sekitar 6 tahun. Terus tadi di Perang Dunia Kedua tetap sama, ada 2 blok tapi namanya berbeda. Yang pertama Perang Dunia 1 Triple Alliance dan Triple Entente. Kalau blok Perang Dunia Kedua itu blok Sentral. sekutu dan juga blok sentral gegenya ini. Blok sekutu dan juga blok poros. Nah, terus tadi apalagi yang dari kata Hana, enggak aku terus Hana, dari Hana yang Hana ingat itu di akhir Perang Dunia Kedua ada bom yang ketika tadi pertama kita lihat tayangan video Jepang yang melakukan penyerangan terhadap Amerika Serikat.
di akhir perang itu nanti tahun 45 sebaliknya Amerika Serikat menyerang ke Jepang, yaitu dengan membom dua kota apa? Hiroshima dan Nagasaki, dengan menggunakan dua jenis bom yang diberi nama Little Boy dan juga Fredman. Nah, sebenarnya masih ada sebab umum dan sebab khusus. Nanti itu jadi pembahasan yang akan dipresentasikan sama teman-teman di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita tutup pertemuan kita hari ini. Ibu ingatkan minggu depan hari Jumat, minggu depan ya, kita tarik menjadi hari Jumat. Hari Jumat kita ketemu lagi, kita akan melakukan kegiatan presentasi kelas. Bagi yang LKPD-nya belum dikumpulkan, mohon dengan sangat jangan sampai lupa, jangan sampai tertinggal nanti LKPD-nya. Nanti yang rugi kalian, nanti nggak dapat penilaian. Terus ya, selanjutnya seperti biasa, nanti kita akan presentasi urutannya sesuai dengan kelompok. Karena kan ini kronologi ya, jadi harus sesuai urutan. Jadi kita dari sebab umum dulu, nanti ke sebab khusus, nanti ke kronologinya, dampak akhir dan juga dampak. Jadi biar berurutan tidak acak-acakan. Jadi biar kaliannya gak pusing gitu ya. Terus yang selanjutnya silakan kalian simak presentasi teman-temannya nanti kalau ada ini buat ini kita adakan quiz lah. Nanti quiznya seperti apa nanti Ibu pikirkan buat nanti. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.